Jadi gitu. kan Bapak di sini ngekos nih. Ngekos. Nah, sendirian atau sudah punya pasangan? Aduh. Oh. Itu kalau kan Kalau hobi, itu kalau ditanya hobi sebenarnya saya bingung. Dari kecil saya tuh tidak pernah merasa konsisten punya hobi. Bapak kan guru di Mansa Kulon Progo sekarang ini. Itu udah berapa lama atau berapa tahun lah Bapak ngajar di Mansa Kulon Progo? Satu saya awal Agustus 2022. Berarti saya ini pirang tahun? 2 tahun ya? Iya. 2 tahun iya, 1 bulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda Ayudhya Mahardika dan Vina Ramawati. Hari ini kita akan sharing-sharing dengan bintang tamu spesial kita. Beliau adalah guru sosiologi dan beliau juga pengampu ekstra jurnalistik di Mansa Kulon Progo. Jadi nggak usah lama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Angga Dwi Kurnianto. Selamat datang Bapak. Ya, Duduk. Gimana matur kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Dari mana Bapak? Hah? Dari mana tadi Pak? Dari sekolahan. Oh dari sekolah. Habis ngajar, Oh, terus oke. ke sini. Nah, ini saya pengen lebih kenal lagi nih sama Oh, Bapak. ya. Saya mau tanya-tanya, boleh kan Pak? Boleh, masa nggak boleh. Tempat tinggal Bapak di mana nih? Tempat tinggal saya. Ya. Ya asli. Oh, aslinya. Asli saya Banjarnegara, Jawa Oh. Tengah. Jauh sekali ya ke Dinda? Iya. Bisa sampai Jogja. Tiba-tiba. Ya, biasa toh. Angin yang membawa. Tapi ini sangat tiba-tiba loh Pak. Sangat tiba-tiba. Iya. Sangat tiba-tiba. Gitu toh. Kaget Iya. berarti. Iya. Kaget. Kok nggak Tiba-tiba terkejut? Ngelegani ngono kuwi. Ya, kalau sampai Jogja itu karena kuliah dulu. Kuliah. Ya, 2013 saya kuliah kuliah di UNJ di pendidikan sosiologi, terus sampai sekarang ternyata rezekinya masih di Jogja juga, jadi akhirnya ya selama kurang lebih 11 tahunan ini saya masih stay di Jogja. 11 tahun? Ya, kan dari 2013, sekarang sudah 2024 ya, kurang lebih 11 tahun itulah. Itu Bapak nggak ada rencana mau balik ke Banjarnegara? Sebenarnya ada kepengen, kalau ngomong atau ditanya pengen beli apa orang atau pengen pulang atau enggak, Apa itu udah nyaman di sini Pak? ya kalau nyaman ya sebenarnya nyaman, tapi ya itu kalau tadi kembali ke pertanyaan kalau misal mau pulang atau tidak, sebenarnya pengen pulang karena memang sebaik-baiknya orang yang merantau sebenarnya kan nanti terus pulang terus Iya. membangun wilayahnya, menularkan apa yang didapatkan dalam perantauan itu. Betul. Tapi tidak bisa dipaksakan juga karena rezekinya masih di sini, ya harus diikuti aja lah. Jadi Gitu. kan Bapak di sini ngekos nih. Ngekos. Nah, sendirian atau sudah punya pasangan? Aduh. Oh. Itu kalau kan Tiba-tiba banget nih. Kebetulan kos cowok dan nggak boleh bawa cewek, jadi sendirian. berarti kan belum punya pasangan ya kan? Belum punya pasangan. Maksudnya itu, maksudnya. Iya, Oh, maksudnya itu. Arab takon. Tapi kalau kita tanya gini kan nggak ada yang marah gitu kan ke Dinda? Oh, oke. Iya, Insya Allah nggak ada yang marah maksudnya. Oh iya. Tapi kalau kosnya sekarang di mana Pak? Di daerah mana? Kosnya di Ngamping Sleman. Jauh nggak sih Pak? Kalau PP Kesini. Kalau dari Man 1 Kulon Progo sekitar perjalanan 40 menit. Kalau ukuran saya naik motor loh. Kalau teman-teman yang mungkin bisa lebih cepat ya bisa lebih singkat juga, perjalanan 30 menit itu bisa. Saya kan kalau naik motor pelan-pelan menikmati perjalanan. berarti berangkatnya juga harus pagi, Jam lebih pagi. 6 rata-rata. Dari 6. kos jam 6 pagi sudah gas sampai sekolah sekitar jam 7 kurang 20 menitan, 15 menitan itu. Jam 7. Kalau nggak mampir-mampir, kadang kan suka mampir bensin, Oh, antri. nyoto cari sarapan gitu. Sarapan di sekolah aja. Kalau sarapan di pinggir jalan nanti malah sampai sekolah jam 9. Nah, iya sih, betul. Nah, untuk Bapak nih, hobinya apa? Kalau hobi, itu kalau ditanya hobi sebenarnya saya bingung. Dari kecil saya tuh tidak pernah merasa konsisten punya hobi. Karena kecil itu saya main sama anak-anak atau teman sebaya itu Jarang. bukan jarang tapi lebih
sering ke permainan olahraga seperti sepak bola, terus apa ini kasti itu loh. Iya. Kasti tapi kasti tradisional, nggak kasti profesional di lapangan. Artinya pukulannya tuh watone nganggo kayu. Yang penting main. Yang penting main itu kan, itu berhubungan olahraga. Tapi semakin besar, semakin tumbuh atau bertambah usianya, saya malah jarang berolahraga, tapi lebih sering berkegiatan di dunia kesenian gitu. Seni musik, awalnya seni musik, seni apa namanya, musik gitar, band. Bisa main alat musik apa aja berarti Pak? Kalau alat musik gitar, yang saya pelajari pertama itu gitar. Ya bisa atau enggaknya itu piye yo iso, tapi yo apik orane kuwi lho sing ngerti. Cuma bisa-bisa. Ya, kalau sekedar kunci C A minor itu bisa, tapi kalau untuk yang augmented opo-opo lah istilah itu, saya masih perlu belajar lagi. Apa Bapak punya band? Punya. Oh, punya band? Itu lingkupannya cowok semua atau yang penyanyi cewek? Cowok semua. Kalau band saya cowok semua, tapi kalau main musik kadang-kadang sama teman-teman ya ada yang vokalisnya cewek, ada yang personil lainnya cewek juga. Nah, main-main di kafe-kafe gitu nggak Pak? Jarang, kalau di kafe jarang. Tapi pernah? Pernah, tapi jarang. Tidak punya jadwal reguler. Jadi dilalah ono sing ngejak, yo main. Tapi kan nggak mesti setiap bulan atau setiap minggu main di situ. Iya sih. Kalau main tuh kita dihitung per jamnya atau gimana gitu Pak? Kalau itu biasanya gini, setiap penampilan itu biasanya durasi itu sekitar setengah jam sampai 2 jam. Paling lama. Saya pernah nonton konser tunggal band besar dan terkenal di Indonesia. Itu dia hanya konser sendiri di Stadion Kridosono, Yogyakarta, itu main sekitar durasi 2 jam. Memang benar-benar itu konser tunggal hanya satu band itu. Tapi di suatu saat nonton pertunjukan juga, band yang sama main hanya durasi 30 menit. Artinya itu kan tergantung acara dan tergantung kebutuhan yang undang aja. Gimana kalau misal diundang untuk ngantenan ya mungkin bisa 5 jam 4 jam main itu. Lama juga ya? Lama banget. Itu ya kalau saya ya kadang-kadang itu tergantung acara juga. Kalau acara festivalan ya paling 15 menit sampai setengah jam udah selesai. Kalau konser-konser tunggal atau konser-konser nikahan itu ya bisa segitu, sekitar 3 jam. Undang di kayak konser-konser lagi gitu, manggung lah istilahnya sama bandnya Bapak? Ya pengen sih, sudah lama sekali saya nggak band-bandan. Terakhir band. Tapi masih berjalan Mbak? Berjalan tuh masih. Nunggu callingan? Atau gimana? Nunggu callingan. Berjalan tuh masih, cuma kesibukan kami sudah berbeda kayak dulu. Dulu kan waktu band-bandan seumuran sekolah. Artinya kesibukannya hanya sekolah, tidak sibuk menghidupi anak istri, tidak sibuk mencari pekerjaan yang memang itu sudah usianya harus bekerja. Hanya yuk kebutuhannya sementing sinau nilainya apik, wis ngene ngono. Oh iya sih. Kesibukannya hanya itu. Jadi dulu memang intensitas band-bandannya bisa dikatakan tinggi saat sekolah. Masuk kuliah mereka atau saya atau kami kuliahnya beda-beda dan kesibukan di kuliahnya juga beda-beda. Jadi sampai sekarang belum bubar tapi sudah jarang band-bandan gitu. Karena Pak Angga sekarang udah fokus ngajar. Betul. Iya. Tapi kira-kira kalau ngajar itu full di Man 1 Kulon Progo aja atau Bapak itu masih ngajar di tempat lain? Kalau pelajaran sosiologinya saya hanya di Man 1 Kulon Progo, tapi saya juga ngajar ekstrakurikuler di beberapa sekolah. Ada 2 sekolahan yang saya ampu selain Man 1 Kulon Progo. Nih selain alat musik tadi kan Bapak kan bisa gitar. Nah, selain gitar nih ada apa lagi Pak? Selain gitar, bass. Terus kalau gamelan tuh? Gamelan ya alat musik, tapi alat musik Jawa. Gamelan sebenarnya banyak, ada gamelan Bali, ada gamelan Sumatera, ada gamelan Jawa. Nah, saya kebetulan berkesempatan belajar gamelan itu gamelan Jawa. Jadi kalau gamelan Palembang atau gamelan Sunda atau gamelan Bali saya belum pernah sama sekali mempelajarinya, jadi hanya wis tau ngrungokke ning ngurung iso carane main. Kalau gamelan Jawa mungkin
dari awal kuliah 2013-an sampai sekarang masih aktif di situ, artinya masih sering main gamelan dan mempelajarinya. Itu Bapak ditampilkan atau gimana? Apa cuma kayak main-main aja sama teman-teman atau gimana? Kadang-kadang ditampilkan, kadang-kadang juga ditanggap, kadang-kadang juga ya hanya mengisi kekosongan. Berarti kan kadang-kadang ya? Iya, kadang-kadang. Enggak setiap hari. Nggak setiap hari memang, benar. Sebulan sekali lah minimal itu. Syukur kalau masih lagi banyak rezeki ya sebulan bisa 2, 3, 4 kalinan ditanggap wong. Kalau lagi sepi ya, tapi ya alhamdulillah itulah minimal sebulan sekali pasti ada yang ngejak pentas itu. Oke, balik lagi nih Pak sama yang tadi Bapak kan guru di Mas Satu Kulon Progo sekarang ini. Itu udah berapa lama atau berapa tahun lah Bapak ngajar di Man Satu? Saya awal Agustus 2022. Berarti saya ini pirang tahun? 2 tahun ya? Iya. 2 tahun 1 bulan ya. Iya. Guru muda ini loh, guru muda. Masih. Kan masih muda. Ya. Iya. Masih kelihatan Pak. Oh, iya. Selisih 1-2 tahun sama jenengan kemarin. Ketoke lu. Iya. Kan kelihatan masih muda. Iya. Rata-rata wajahnya itu belum wajah tua soalnya. Ngece nah. Enggak. Tapi pas lulus di UNJ itu langsung jadi guru, pengen jadi guru atau masih mikir-mikir jadi masih selingan tadi kan Bapak main alat musik? Apa ya? Wah, dawa iki cerita. Tapi Singkatnya. Setelah lulus 2019 saya wisuda S1. Saya belum langsung jadi guru secara masuk kelas atau secara terikat kedinasan seperti sekarang itu belum. Tapi kalau guru ekstra udah. Saya 2015 atau kuliah semester 4 atau 5 itu saya sudah ngajar ekstra. Berarti kuliahnya itu diseling sama ngajar ekstra? Disambi sama ngajar ekstra. Nah kalau ngajar ekstra itu siang apa sore Pak? Sore jam. Berarti habis pulang dari kuliah? Pulang kuliah. Wah, Pulang capeknya. kuliah ya Kan pinter ngatur harusnya. Ini juga cowok ya? Iya. Cowok kan gampang. Enggak, cowok sama aja. Oke. Cowok ya juga banyak yang tidak bisa ngatur waktu dengan baik. Nah itu 2019 saya lulus, saya tidak langsung jadi guru seperti sekarang, tapi masih ngajar ekstra, tapi sambilnya atau kerja sampingannya itu ya dari panggung ke panggung itu, proyek ke proyek atau nganune ngamen lah barang, dijak wayangan, dijak pentas di mana gitu. Nah, itu nyambung uripe saka ngono kuwi. Tadi kan Bapak bilang nih wayangan. Nah, Bapak ini bisa belajar wayangan dari mana? Apa Bapak belajar sendiri? Kemarin tuh juga ya teman-teman, kita tuh lihat di pas kegiatan Maulid Nabi. Maulid Nabi Bapak itu Pak Angga ini sebenarnya itu adalah sorak dalang teman-teman. Jadi kita juga kaget loh. Tiba-tiba Pak Angga kok jadi Pak Angga dalang. Padahal kita ketahuinya cuma sosiologi. Iya, guru sosiologi. Kok tiba-tiba bisa ada background dari sosiologi ke ngedalang itu gimana Pak ceritanya? Ya ceritanya karena saya mau mempelajarinya gitu aja. Bukan karena dari orang tua? Bukan karena orang tua. Orang tua saya dua-duanya guru. Bapak saya guru olahraga di SMK, salah satu SMK di Banjarnegara, dan ibu saya guru TK. Anaknya juga guru ternyata? Iya, guru saya punya saudara atau punya kakak satu dan saya terakhir. Kakak saya sebenarnya kuliahnya juga pendidikan, tapi nggak jadi guru, kerja yang lain. Sekarang saya yang ketularan jadi guru. Tapi kalau untuk masalah tadi dalang atau seninya, sebenarnya tidak ada darah atau tidak ada keturunan dari siapa-siapa. Bapak bisa main musik, bisa gambar, tapi tidak terus kayak saya sekarang. Dulu lah, waktu dulu gambarnya itu terus tidak jadi setiap hari gambar, setiap hari gitar atau musikan dari panggung ke panggung, itu enggak. Dia cuma sekedar bisa main gitar dan cuma bisa gambar. Tapi saya nggak pernah lihat bapak ibu saya main gamelan atau nonton wayang atau malah wayangan, tuh nggak pernah lihat. Jadi ya memang benar-benar saya itu minat dari diri saya sendiri. Tertarik itu tadi. Tertarik awalnya keluarga. Ya cuma pernah dengar cerita dari ibu, katanya
mbahku mbiyen lawas aku ya Yes. ora menangi. Iya. Mbahku ngono jare ada yang jadi dalang. Tapi setelah itu terputus sampai saya sekarang ini kok tiba-tiba dengan sendirinya bisa atau bisa berkecimpung di Iya. dunia seperti itu. Berarti kan keinginan Bapak sendiri nih. Keinginan saya sendiri. Ya dari masuk kuliah terus ikut UKM atau unit kegiatan mahasiswa ya nek ning sekolah ki Ekstra. Betul. Ekstrakurikuler itu namanya Kamasetra atau Keluarga Mahasiswa Seni Tradisi. Belajar di situ ternyata sampai sekarang masih diberi jalan untuk tetap berproses di situ. Ya sampai terakhir saya wayangan ya kemarin yang Mbak Dinda cerita. Kalau misal wayangan tuh buat dijadiin ekstra gimana Pak? Kalau Bapak siap gitu. Siap. Kan waktunya Iya. Bapak kan pagi, sore itu udah ke jadwal semua. Mungkin Bapak kan kayak Mau nambahin? mau nambahin gitu apa enggak? Ya selagi ada yang mau di situ mau minat di situ saya, dan ketika saya dipercaya untuk mendampingi ya saya siap-siap saja. Yang penting kan itu oke. ada orangnya toh sama ada alatnya. Iya, kan harus ada alatnya. Nah, iya, Ke masa dalam. ya jane nek gelem edan nganggo buku ngene tok Iya. yo padha-padha benda matine to. Betul, betul. Enggak masalah sebenarnya kalau mau, tapi kan kurang iya yo. Kurang afdol bae. Tuh, Yo tapi minimal ngeprint gambar wayang sopo diguntingi Iya yo sih, diahno. kreasinya. Iya, Nah, ngono kuwi. Nek Kalau kita gimana ya? di jurnalistik gitu juga nggak Pak? Hah? Wah, nang Jurnal- jurnalistik iki wis tak ajari oke. Lebih Selain ke- apa? Jurnal itu lebih mendalam ke apa tuh Pak? Kalau jurnalistik di Mansaku kan juga Iya. tergolong baru hidup lagi. Katanya dulu sebelum saya masuk sudah ada, tapi sempat vakum lama. Dan saat itu kepala sekolah saat saya masuk atau Pak Edi itu minta tolong saya untuk ngisi jurnalistik. Nah, jurnalistik dari tahun 2022 itu dihidupkan lagi. Nah, sementara ini fokus jurnalistik di penulisan berita. Memang Update. belum. Hah? Ngupdate Iya, berita yang update di berita. Enggak cuma di Man. Oh enggak. Ya kegiatan di luar pun tetap diliput, Hmm. tapi yang diikuti oleh orang atau siswa Man atau guru Man. Nah sekarang mungkin Man 1 ini untuk jurnalistik belum bisa sampai ke tahap membuat film atau membuat video-video edukatif atau podcast atau Barangkali belum, ya. Iya. belum bisa karena memang tahapnya baru seperti itu. Alon-alon. Ya nanti yang sekarang memang sudah pelan-pelan saya kenalkan ke dunia editing video, dunia editing bagaimana memproduksi konten yang apa ya minimal ki kepenak ditonton. Nek apik oporane ki gosek tapi minimal kepenak ditonton. Iya. Ya alon-alon. Itu fokus jurnalistik sekarang itu. Nah, kalau ngomongin soal dalang tadi Pak, itu kan kata Bapak itu berarti lebih jarang ya kalau ngedalang itu sebenarnya? Jarang. Atau kayak masih ada tanggapan? Kalau dalang dari pertama kali saya 2014 pertama banget kuwi seumur uripku nyekel wayang ning ngarep lur nganti ngono wae 2014 sampai 2024 terakhir kemarin wayangan di Man 1 itu nek tak rata-rata iki setahun sepisan aku mesti mayang setahun sepisan. Main alat musiknya? Nah, kan kalau berarti lebih sering. Nah, kalau main alat musiknya atau ngiringi wayangannya Tuh. itu sering yo rata-rata sebulan pisan kuwi lah. Ada klubnya, ada kelompok gitu Pak? Kelompok ada. Saya dulu waktu kuliah sama teman-teman Kamasetra itu. Ya. Sekarang ikut Omah Gondol Yogyakarta. Itu masih berkembang di yang main musik Jawa itu tadi? Iya, Kenapa? masih di Karawitan, Oh. Karawitan Jawa. Orang-orangnya masih sama. Beda. Di Berarti- Kamasetra ya rata-rata atau mayoritas mahasiswa UNY dari berbagai jurusan. Kalau di Gending Siswa atau Omah Gondol itu campuran, lebih kompleks lagi. Ya ada juga yang ikut Kamasetra ikut sini, ada juga yang dari mana-mana terus anak-anak SMKI, anak-anak ISI atau Oh. anak-anak yang tidak sekolah sama sekali ya ono. Makanya nyaman di Jogja itu karena itu tadi Ya. punya kegiatan yang lebih banyak di sini. Ya bisa dibilang. Apa di sana juga ada kegiatan gitu Pak? Kalau di sana ada, cuma tidak berhubungan dengan seni tradisi. Oh, malah enggak? Oh, enggak ada. Di sana saya punya komunitas juga atau punya rumah bernaung juga namanya Lantai Dasar. Tapi anak-anak Lantai Dasar itu lebih sering atau lebih aktif di dunia visual.
gambar, desain. Nah, karena mayoritas anak-anak ya film iso, nggak film iso, band-bandan iso, tapi produk yang setiap tahun kami produksi itu adalah acara sore bergambar. Itu pasti dilakukan setiap puasanan. Itu kegiatan wajib berarti? Wajib. Dan itu sudah hampir menjadi ikon kota kami. Karena setiap puasa selama terakhir kemarin puasanan 2024 itu sudah sampai ke sore bergambar 10 banyak banget berarti Pak. Sudah 10 tahun toh berarti kami melakukan. Nah, ya sudah 10 tahun kami melakukan aktivitas itu. Itu cowok siapa? Cowok semua. Cewek. Cowok cewek. Cowok cewek ada di situ. Nah, untuk ekstra nih, yang bahkan juga ngajar ekstra di sekolah lain. Iya. Itu ekstranya sama jurnalistik. Bukan. Oh, bukan. Karawitan. Oh, karawitan. Karena alat musik tadi. Nah, karena di sana kebetulan ada fasilitasnya jadi lengkap Pak? lengkap. Atau cuman kayak nanti kalau misalnya kurang kita beli lagi. Itu uangnya dari sekolah atau dari ekstra itu? Oh, kalau saya kurang tahu kalau itu. Artinya saya ke sana itu alat itu sudah ada. Tapi setahu saya kalau pengadaan itu kan sekolah pasti ada pendanaannya sendiri kan. Iya sih. Tinggal mau atau tidak. Iya, sama kayak di sekolah kita. Kalau kita mau ada ya nanti tinggal fasilitas di sekolah. Ya, seperti itu. Tinggal itu skala prioritasnya sekolahan sedang apa. Misal sekolah A prioritasnya memang sedang pembangunan gedung, ya mesti uangnya banyak dialirkan ke situ karena prioritas. Iya. Kalau prioritasnya sedang pengembangan fasilitas, ya pasti fasilitas apa yang belum ada akan Banyak yang ikut nggak sih Pak? Banyak yang ikut nggak sih Pak? Kayak gitu? Di mana? Ekstra. Di sana sekolah sana. Saya di sekolah kan saya di MTS 2 Sleman. Dan di SMP Pangudi-Luhur Moyudan. Kalau di MTS 2 Sleman itu sekitar 15 sampai 20-an anak peminat atau yang aktif sampai itu sekarang. Yang dipegang tuh beda-beda atau beda-beda Kalian satu pengen itu terus itu. Kalau yang di Moyudan atau Pangudi-Luhur Moyudan itu 70-an. Iya. Peminatnya 70-an. Berarti memang sekian. Ini kan anak-anaknya juga. Iya. Anak-anak Jawa. Jawa. Anak-anak di sana memang banyak yang minat karena ya. Anak Jawa aja lah. Ya seperti itulah. Nggak tahu saya juga kenapa di sana oke ya sing minat karawitan. Tapi memang di sana kalau lomba langganan juara ternyata. 3 tahun ini 3 besar terus dan terakhir kemarin bersama saya juara 1. Kabupaten Sleman SMP. Makanya ini kalau misalnya di masa satu kelompok ada karawitan wah lebih booming, lebih booming. Betul. Kita berdoa bareng-bareng. Iya, kita kayaknya udah ini udah habis kayaknya. Waktunya udah. Terima kasih untuk Bapak sudah meluangkan waktunya untuk datang di acara podcast kita hari ini. Maaf juga kalau misalnya kita dalam apa ya kita kita ada salah. Kan kita seumuran. Iya, tadi seumuran. Tapi kita lebih muda lah. Kita kan bro. Maksudnya. Gitu. Dan untuk teman-teman kita ambil dari Bapak tadi semoga menjadi inspirasi kita semua. Betul. Ini tadi banyak kegiatan tuh jarang loh Mbak Vina. Iya dong Pak. Itu contoh yang wah gitu loh buat perempuan. Tapi aku kenal loh teman saya ada yang namanya Among itu aktif banget. Itu juga apa? Aktif. Kenal nggak sih Vin? Kayaknya kenal tapi kayak gitu, asing tapi nggak asing. Nggak asing. Itu aktif sekali. OSIS Milo. Wow. Shooting Milo. Berarti kan keturunan dari Pak Angga nih. Anak muridnya jangan-jangan. Tahu nggak? Teman saya kok anak. Gimana sih? Ya murid saya ada yang namanya Among tapi saya cerita Among teman saya. Oke, terima kasih ya sekali lagi ya Pak Angga. Maaf juga tadi tutur kata lah bahasa kita antar yang umurnya sama katanya ini. Walau kelihatan lebih tua. Iya. Ada tambahan lagi Pak Fir? Enggak, masih. Oke, dan buat teman-teman juga terima kasih yang sudah menonton. Pertama kali nggak sih ini channel kita? Pertama kali. Kalau banyak yang like nanti kita podcast bikin podcast sama bintang tamu yang lain lagi. Dan terima kasih. Mungkin ada apa lagi Pak Fir? Aduh, mau Mbak. Mungkin ada dari kalian ada yang mau nambahin? Tidak. Kalian mau tanya-tanya gitu? Oh, nggak ada. Yang di balik lain nggak ada yang mau tanya?
Oke, udah, terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Oh, dadahnya ke sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Sama-sama.